itu juga. Jadi kalau rate of deforestation itu turun, tuh berarti itu bukan karena sukses, tapi karena habis hutannya gitu ya. Nah, selama Anda aktif itu, berapa banyak sih yang habis hutan-hutan Indonesia tuh? Ya, sebenarnya terminologi hutan itu kan juga rancu, Pak. Iya, Ada definisinya. ya, ada namanya kawasan hutan. Mungkin kawasannya itu tetap, Pak. Dari Iya, zaman dulu sampai sekarang tetap. Wilayahnya Wilayah gitu tetap. ya. Tapi kalau dilihat di lapangan itu sudah berubah. Ada yang berubah mungkin menjadi bukan hutan lagi, berubah jadi kebun gitu kan, atau ada tambang di situ, atau juga misalnya ada okupasi lahan oleh kelompok-kelompok di sana. Jadi memang kawasannya tetap, tetapi kualitas dari hutannya itu hilang begitu. Nah, Itu Anda dengan ringan menyebut ada kebun, ada tambang, padahal itu kan dua industri yang sangat penting dan juga menguntungkan dan merusak gitu ya. Kebun barangkali yang kita lihat kebun kelapa sawit itu berluas sekali. Terus kalau tambang batu bara misalnya yang merusak satu lingkungan. Nah, dari penggemar hutan yang senang melihat keasrian hutan, menjadi orang yang punya sikap terhadap perusahaan itu perlu proses atau memang orang yang senang hutan dengan sendirinya mengerti soal perusahaan dari kebun sawit dan batu bara? saya pikir itu proses, Pak. Tapi itu harus dimulai dengan sebuah passion dari hati kita dulu. Yeah. Jadi ketika saya jalan di hutan begitu, itu bisa merasa. Jadi kalau kita hanya mendengar cerita itu saya pikir belum. Tapi ketika kita merasakan feel in begitu, bagaimana sih rasanya di hutan? Bagaimana rasanya mendengar fenomena-fenomena yang ada. Dan hutan tropis ragam itu lebih enak pada hutan kelapa sawit gitu ya? Saya pikir ya, Pak. Saya pernah tersesat di kebun kelapa sawit yang sangat luas sekali. Dan kita udah susah untuk pulang begitu, Ya, karena sama semua. Jadi tidak perlu propaganda, tidak perlu politik untuk mengerti bahwa hutan yang dialihkan fungsinya ini berbahaya begitu ya. Ya. Jadi kembali pada tadi illegal logging. Sekarang orang tuh sudah tidak motong-motong untuk logs lagi ya? Masih, Pak, masih. Oh, masih juga ya? Masih, tapi kan Penjualan logs masih ya? eskalasinya makin lama makin turun memang saya pikir. Lebih menguntungkan kelapa sawit begitu. Betul. Ya. Nah, apa kira-kiranya sejauh apa gitu Mongga Bay atau Anda sebagai ex-Talapak melanjutkan perjuangan ini? Karena lama-lama udah bukan ngurusin hutan lagi, barangkali ngurusin kekuasaan, politik, dan sampai mana ahli hutan atau pencinta hutan tuh bisa menyertai perjalanan ini? Yang saya pikir adalah bagaimana kita desiminasi atau mengungkapkan informasi ini kepada publik, Pak. Jadi kalau orang seperti saya mungkin, saya saat ini ingin mengajak banyak kalangan untuk mencintai hutan kita. Karena kalau kita bicara hutan Indonesia, itu kan ada sesuatu yang luar biasa di sana. Itu merupakan hutan nomor 3 terluas di dunia. Bahkan kalau dikatakan mega diversity kita yang paling lengkap kalau ditambahkan dengan lautnya, kita yang paling kaya gitu loh. Dibanding Brazil maupun dibanding Kongo sekalipun kalau kita lihat seluruh ekologi yang ada di Indonesia. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak tahu gitu loh. Bahkan banyak publik di Jakarta ini kadang-kadang mikir kalau kita bicara hutan kan jauh dari rumah saya, tidak kebayang begitu. Bagaimana Mas Rizky bantu saya untuk menjelaskan bahwa kalau ada banjir di sini, kalau ada air laut naik nggak menentu di pesisir, itu ada hubungannya dengan hutan walaupun jauh ya. Bagaimana saya menjelaskannya gitu pada awam? Kalau menurut saya masalahnya memang kompleks, tapi kita bisa melihat bagaimana si sumber bencana itu terjadi, Pak. Menurut saya. Jadi kita mengekspos itu. Ambil contoh misalnya kalau kita bicara kerusakan hutan, itu selalu kita kaitkan dengan hal-hal yang mudah dicerna oleh orang lain gitu. Yang paling sulit misalnya bagaimana menjelaskan bahwa hutan itu sebagai penyerap karbon. Itu paling sulit menurut saya. Tapi kalau untuk kita bicara kerusakan hutan, di mana hutan ditebang, kemudian diubah menjadi peruntukan lain, itu biasanya dengan bentuk-bentuk visual lebih mudah bagi saya. Menurut pengalaman saya begitu. Tapi kalau sudah yang kompleks seperti itu, agak sulit. Kalau yang awam bilang, ini ada hutan yang ragam, yang asli hutan tropis. Terus ditebang dijadikan kebun kelapa sawit kan sama-sama hijau, terus kalau kelapa sawit bagus lagi bisa dijual hasilnya dan teratur daripada dibiarkan hutan. Kalau dulu kan hutan dibiarkan dianggap rugi ya. Gimana nih menjelaskannya bahwa hutan yang dibiarkan itu justru adalah suatu kekayaan? Kalau menurut saya hutan itu adalah kekayaan yang paling besar.
Untuk Oke. menjelaskan kepada orang lain, menurut saya adalah bagaimana kita perlu mengetahui berbagai macam manfaat hutan. Contohnya saya pikir dengan jasa lingkungan. Ah ya, Kalau jasa menurut- lingkungan itu seperti apa? Misalnya kalau kita bicara masalah air, masalah udara, masalah oksigen. Nah, itu yang menurut saya bisa dibawa ke arah sana. Kalau kita bicara misalnya ada hutan yang ada di misalnya di Gede Pangrango, itu kan memberikan jasa ekologis yang luar biasa kepada Jakarta Jakarta, Bogor dan sebagainya. dan Bogor dan sebagainya itu. Itu yang memang kadang-kadang harus dibuat benang merahnya. Selama ini mungkin hutan dianggap sebagai bagian terpisah dari kehidupan kita, begitu loh. Break dulu sebentar, kita lanjutkan. Penting nih, jangan kemana-mana.